Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol Taman Politik. Strategi pisau tersarung dalam senyum Prabowo diendus oleh kenjarian Spartan. Prabowo Subianto memang sangat berambisi untuk menjadi presiden di 2024 mendatang. Prabowo Subianto sudah mempersiapkan strategi dari jauh-jauh hari agar bisa memenangkan pemilihan presiden 2024 nanti. Pemilu 2019 memang menyakitkan bagi Prabowo Subianto. Strateginya merangkul kelompok Islam radikal dan kelompok intoleran tidak berhasil menjadikan dirinya sebagai pemenang pemilu 2019. Memang strategi yang diterapkan Prabowo terlihat licik karena menggunakan kekuatan agama dan maraknya penyebaran hoaks atau berita bohong. Tapi rupanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tidur. Kelicikan dan politik identitas akhirnya dikalahkan oleh kekuatan rakyat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi masyarakat pasca pemilu 2019 sangat mengkhawatirkan. Untunglah Presiden Joko Widodo adalah seorang pemimpin yang bijak. Presiden Jokowi sengaja mengajak Prabowo Subianto masuk menjadi anggota kabinetnya, bahkan menempati pos yang sangat strategis, yakni Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tanpa malu-malu, Prabowo Subianto menerima dengan tangan terbuka sambil mempersiapkan strategi lain untuk menyongsong pemilu 2024 nanti. Dia pun mulai mengambil simpati mantan lawan yang juga atasannya Presiden Joko Widodo. Dia mendapat banyak sekali kepercayaan dari Presiden Joko Widodo. Dalam istilah strategi perang Cina, strategi ini disebut strategi pisau tersarung dalam senyum, yaitu ambil kepercayaannya lalu bergerak melawannya secara rahasia. Rupanya kebaikan Presiden Jokowi ini dikhianati oleh Prabowo Subianto. Secara diam-diam, Prabowo Subianto mempersiapkan strategi yang dia kembangkan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Amunisi pun sudah disiapkan oleh Prabowo Subianto. Satu persatu kekuatan Presiden Jokowi mampu direbut oleh Prabowo Subianto. Relawan Jokowi terpecah menjadi ada yang mendukung Prabowo dan ada yang mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan DNA atau penerus Pak Jokowi. Untuk memenangkan Pilpres 2024, Prabowo merubah strateginya. Prabowo merubah penampilannya dengan tampilan yang lebih humanis. Bahkan tanpa malu-malu, Prabowo Subianto memuji-muji Jokowi. Baleho dirinya bersama Presiden Jokowi pun disebar di wilayah pendukung Presiden Jokowi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuannya jelas, agar rakyat tahu bahwa telunjuk Jokowi mengarah kepada dirinya. Dasar buaya. Satu sisi, Prabowo ingin merebut simpati dari para pendukung Jokowi. Tapi di satu sisi lain, mana pembelaan Prabowo ketika Jokowi dimaki dan dikatakan bajingan tolol oleh orang kepercayaan Prabowo Subianto, yaitu Rocky Gerung. Malah PDIP, partai yang menaungi Presiden Jokowi, gerak cepat dengan menurunkan tim hukumnya. Dari sini kita bisa lihat betapa liciknya Prabowo Subianto dengan strateginya mendekati Presiden Joko Widodo. Oh, satu lagi, kemana Fadlizon dan Fahri Hamzah? Semua diam jika masalah
menerjang Presiden Joko Widodo. Strategi pisau tersarung dalam senyum Prabowo hampir saja berhasil. Strategi ini sangat ampuh. Penetrasi strategi ini sangat mendekat dan sangat melekat. PSI yang menjadi tujuan lainnya saat PSI bertemu dengan Prabowo Subianto. Yang pertama berontak adalah kader PSI Haji Muhammad Guntur Romli yang juga Ketua Umum Ganjarian Spartan Indonesia. Mas Guntur mengatakan pertemuan tersebut sangat mencederai idealisme yang dibangun di PSI. Apalagi PSI kemarin melalui Rembuk Rakyatnya mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024 mendatang. Muhammad Guntur Romli tidak mau idealismenya digadaikan oleh para elit partai PSI dan masuk jebakan strategi Prabowo Subianto. Guntur Romli akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai PSI yang sekarang sudah mulai kehilangan arah idealismenya. Guntur Romli mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa sekali dengan keputusan elit PSI. Apalagi Prabowo Subianto adalah tokoh sentral yang menyebabkan polarisasi rakyat Indonesia pada pemilu 2019 lalu. Prabowo hanya memikirkan bagaimana dia mewujudkan ambisinya menjadi presiden tanpa memikirkan yang lain. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh PSI. Sedangkan PSI sendiri adalah partai yang lahir dari DNA, toleransi, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Apa bisa bersanding dengan Prabowo yang merupakan tokoh sentral polarisasi yang agak-agak radikal dan intoleran? Karena PSI mayoritasnya adalah konstituen orang-orang yang tidak suka dengan Prabowo dengan sejarah masa lalunya. Sementara Prabowo Subianto dan Gerindra juga berusaha melakukan strategi yang sama terhadap pendukung Capres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan. Jika pendukung Anies Baswedan kalah atau tidak bisa mencalonkan diri, maka kata mereka akan mereka gunakan dan dirangkul oleh Prabowo Subianto. Untuk pas Ganjar, untung ada Guntur Romli dan Ganjariannya yang bisa menyuarakan dan membongkar strategi Prabowo Subianto untuk mewujudkan ambisinya. Sementara capres lain Ganjar Pranowo tetap bekerja menghabiskan sisa waktunya menjadi gubernur Jawa Tengah, sama seperti mentornya Presiden Joko Widodo bekerja sebagai presiden sampai ada presiden baru terpilih. Sekian konten Tampol kali ini. Kita akan berjumpa di konten-konten berikutnya. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.